Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sartini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Saya mengajar di SD Negeri 2 Giripurno, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ika Fitrianing Tias. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 2 Giripurno. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Ika? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Tini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu Ika, pada kali ini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Ika berkait dengan observasi nanti di kelas 6 pada pembelajaran Ibu Ika. Sebelumnya saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan evaluasi dan pengamatan di kelas Ibu Ika. Tujuan dilakukannya pra-observasi ini Bu Ika yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang nantinya akan Ibu Ika laksanakan, dan diharapkan setelah percakapan ini Ibu Ika lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajarannya. Kemudian Bu Ika, ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama, langsung saja ya Bu. Yang pertama itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini apa yang akan Ibu Ika capai nantinya? Baik, untuk tujuan pembelajaran nantinya, kebetulan saya akan mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baik. Dengan materi melestarikan Pancasila melalui sebuah karya. Tujuan yang akan dicapai itu ada dua Bu Tini. Yang pertama itu yang diharapkan siswa dapat menjelaskan cara melestarikan nilai Pancasila. Yang tujuan yang kedua yaitu diharapkan siswa dapat membuat karya yang merepresentasikan pelestarian nilai-nilai Pancasila Bu Tini. Jadi ada dua Bu Tini. Berarti nanti ada tujuan pembelajarannya itu ada dua yang akan nanti Ibu capai ya Bu Ika ya. Kemudian untuk pengembangan, nah untuk area pengembangan ini yang akan Ibu capai itu yang mana? Pengembangan yang akan dicapai itu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi muatan sosial emosional Bu Tini. Oh iya, berarti nanti Bu Ika akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional begitu ya Ibu Ika. Kemudian Bu Ika untuk strategi pembelajarannya, nah ini Ibu Ika menggunakan model pembelajaran apa, kemudian metode pembelajaran apa, dan medianya apa Ibu Ika? Model pembelajaran yang akan dilaksanakan itu menggunakan model pembelajaran PBL yaitu problem based learning. Terus metodenya itu penugasan, tanya jawab, dan juga diskusi. Lalu media pembelajarannya itu berdasarkan minat siswa Bu Tini. Itu ada gambar, ada rekaman, dan juga ada word wall. Oh iya baik, berarti untuk model pembelajarannya Bu Ika menggunakan model problem based learning PBL. Kemudian untuk metodenya Bu Ika menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya. Kemudian untuk medianya disesuaikan dengan minat siswa begitu ya Bu Ika. Berarti ini auditori, kemudian visual dan kinestetik. Iya betul. Baik. Kemudian Bu Ika untuk pembelajarannya nanti, nah ini akan dilaksanakan kapan Ibu Ika? Pembelajaran akan dilaksanakan insya Allah hari Kamis tanggal 12 September. Oh iya, hari Kamis tanggal 12 September. Baik.
Berarti nanti saya akan mengamati pembelajaran Ibu Ika pada tanggal 12 September 2024 pada hari Kamis berarti ya Ibu. Betul. Kemudian Bu Ika, kita sudah melakukan percakapan praobservasi ini. Nah, setelah percakapan praobservasi ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ya Bu Tini, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 September. Gitu. Iya, berarti nanti kita akan melaksanakan observasi kelas di kelasnya Bu Ika, nggih. Kemudian nanti setelah observasi kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik kami. Baik Ibu Ika, terima kasih percakapannya. Ya, sama-sama Bu Tini, terima kasih juga atas praobservasinya. Ya. Demikian percakapan praobservasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Ika. Setelah ini kami akan melaksanakan observasi kelas dan pasca observasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertugas memimpin doa hari ini siapa? Ini Mas Tino dipimpin dulu doa. Sebelum kita belajar kita berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya apa tidak? Masuk. Ada yang tidak ada izin ya? Hari ini kita belajar dari pendidikan Pancasila. Ibu gimana? Hari ini kita akan belajar tentang melestarikan Pancasila melalui sebuah karya. Hari ini anak-anak dapat menjelaskan cara melestarikan nilai-nilai Pancasila dan mampu membuat karya yang merepresentasikan pelestarian Pancasila. Menjaga Pancasila dapat dilakukan dengan berkarya. Nilai-nilai Pancasila dapat dilestarikan melalui karya itu tujuan kita hari ini juga pembelajaran hari ini. Sebelum lanjut ke materi, kita
dengan fokus apa yang Bu Ina ucapkan. Oke? Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh kalian mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan dan jari-jari. Luruskan lengan di paha. Pejamkan mata, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, rasakan udara masuk, rasakan udara keluar, bernafaslah dari hidung, buanglah dari mulut, lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas, buang dari mulut secara perlahan-lahan, tarik nafas kembali, tarik nafas, buang dari mulut secara perlahan-lahan. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran apa yang kalian pikirkan, amati perasaan apa yang kalian rasakan, apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari nafasnya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup kalian. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian mengasihi diri sendiri dan orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang kalian miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali. Sebutkan sebanyak 5 kali. Tarik nafas, saya. 5 kali. Tarik nafas, saya. Tarik nafas, sambil hembuskan, bilang saya. Buka mata kalian perlahan jika kalian sudah merasa siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kegiatan dengan perasaan lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih dan semangat. Bagaimana perasaannya sekarang? Lebih apa? Lebih senang, terus lebih semangat lagi. Baiklah, kita masuk ke materi. Hari ini melestarikan Pancasila melalui sebuah karya. Pancasila dapat dilestarikan melalui sebuah karya seni yang masing-masing memiliki peran dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Karya apa yang dimaksud? Karya seni apa? Seni musik. Menggunakan apa? Bunyi. Yang musik dapat menyampaikan nilai Pancasila melalui lagu seperti Pancasila. Hafal semuanya? Bisa menyanyi bersama sambil tepuk tangan. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila dapat memupuk semangat jiwa generasi muda untuk persatuan Indonesia. Karya seni yang kedua yaitu seni tari. Melalui gerakan kumpul, seni tari menyampaikan pesan. Iya. Dan melestarikan kebudayaan Indonesia yang memperkuat persatuan. Hal ini sesuai dengan sila keberapa?
Ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Karya seni yang ketiga yaitu seni teater. Seni teater adalah seni pertunjukan yang dapat menanamkan nilai Pancasila melalui kisah dan dialog, seperti nilai kemanusiaan yang sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua. Bunyi sila kedua bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beragam. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk saling. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk saling karya seni yang keempat yaitu seni sastra, menggunakan kata-kata yang disusun menjadi cerita pendek, puisi atau pantun. Seni sastra menyampaikan pesan dan kesan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karya seni yang kelima yaitu seni rupa. Seni rupa ini dapat terlihat dan dapat diraba. Contohnya apa? Poster dan kartun. Seni rupa merupakan cara untuk mengungkapkan nilai-nilai Pancasila. Setiap bentuk seni berkontribusi dalam melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah berkelompok ya. Ini kelompok auditori. Sebelah sana kelompok kinestetik, kelompok visual. Setelah memahami materi, Bu Ika akan memberikan tugas sesuai dengan kelompok dan tingkat kalian. Untuk kelompok auditori, untuk kelompok auditori ini ada rekaman dari Bu Ika, petunjuk untuk mengajarkan ini. Sedangkan kelompok visual ini untuk kelompok visual, silakan kalau berkelompok kita jaga ini ya. Tulisan nama kategori sudah digambar dan kita lihatnya hanya angkum. Sedangkan untuk kelompok kinestetik kalian bisa maju semuanya boleh.
boleh maju. Ya, dari kelompok visual, silakan presentasikan yang Tuliskan nama karya seni yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Ya. Ini gambar patung, termasuk seni rupa. Ini ada semua Termasuk seni sastra. Ini ada gambar orang dramatik, termasuk seni tari. Ini ada gambar termasuk iya. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Karena kelompok auditory. Maju. Semuanya maju. Cara kami gantian. Sampai dulu. Boleh ada saya ini satu. Kami dari kelompok auditori. Nomor kamu. Seni rupa terdiri atas beberapa jenis diantaranya patung dan Hal ini yang dinikmati melalui media pendengaran bagi penglihatan disebut seni sastra. Karya seni yang memanfaatkan gelas menarik. Ini diatur membuat kita hidup atau cerita yang digambarkan dalam bentuk gerakan atau artikel disertai dialog. Ya, terima kasih. Dan dari kelompok auditori. Iya, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang melestarikan Pancasila melalui sebuah karya. Anak-anak, kesimpulan apa yang didapat dari pelajaran tersebut, dari materi tersebut? Kesimpulannya apa? Pancasila terus menyampaikan nilai Pancasila seperti dalam lagu Garuda Pancasila yang memupuk semangat juang generasi muda. Kalau seni tari menyampaikan pesan melalui gerakan yang menuangkan kebudayaan dan persaudaraan. Setelah mempelajari materi tersebut, bagaimana perasaan kalian? Itu ada yang ketawanya lebar, jadi bahagia. Terus yang senyum ke bawah, artinya apa? Sedih. Kalau yang datar,
biasa aja. Terus kalau yang muter-muter kayak banyak itu pusing. Terus mana perasaan kalian? Dan senang. Coba kalau senang berikan senyuman kalian untuk teman kalian. Untuk selanjutnya nanti ada tugas dari Bu Ika, kalian bisa dikerjakan di rumah. Ya, bisa dikerjakan di rumah. Tugasnya melanjutkan materi hari ini. Pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Silakan berdoa lagi. Boleh teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sartini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Saya mengajar di SD Negeri 2 Giripurno, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen dari SMA Negeri 1 Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Prastyo Anggung Pribadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Selain itu saya juga ditemani oleh guru kelas 6 SD Negeri 2 Giripurno, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, selaku guru yang telah diobservasi. Beliau adalah Ibu Ika Fitrianing Tias. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ini. Baik, pada percakapan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ika terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang kemarin Bu Ika laksanakan. Baik Bu Ika, dimulai saja nih. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Ika, bagaimana perasaan Ibu Ika setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu Ika? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, alhamdulillah merasa lega dan senang Bu Tini karena pembelajaran berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, berarti semuanya berjalan sesuai perencanaan ya Bu Ika ya. Kemudian Ibu Ika, bisakah diceritakan kembali tentang area pengembangan yang telah Ibu Ika laksanakan di kelas? Area pengembangan yang telah saya laksanakan di kelas sebelumnya, saya membuat modul ajar beserta media pembelajarannya Bu Tini. Untuk area pengembangannya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi sosial emosional.
Terus pada pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Sedangkan sosial emosionalnya, saya menggunakan teknik stop Bu Tini. Baik, berarti dalam pembelajaran kemarin Ibu Ika mengembangkan area pengembangannya itu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional begitu ya Bu. Kemudian Bu Ika, untuk area pengembangan ini apakah sudah menurut Bu Ika ini sudah berhasil Bu? Area pengembangan yang diterapkan menurut saya sudah berhasil, tapi ada beberapa kendala. Ada kendalanya ya Ibu. Bisa diceritakan kendalanya itu apa saja? Kendala yang terjadi pada saat pembelajaran itu masih ada siswa yang belum terlibat dalam diskusi. Dalam diskusi kelompok itu ada yang belum terlibat, tidak semuanya terlibat, seperti itu gitu. Berarti kendalanya itu ada siswa yang enggan terlibat dalam berdiskusi kelompok begitu ya. Baik Bu Ika, menurut Ibu mengapa ini bisa terjadi kendala seperti ini? Menurut saya kendala itu bisa terjadi mungkin karena terlalu banyaknya jumlah siswa dalam kelompok itu. Itu mungkin untuk kedepannya, untuk perbaikannya, saya akan membagi kelompok dengan jumlah siswa yang lebih sedikit. Oke, berarti menurut Ibu Ika kendala ini terjadi karena terlalu banyak siswanya dalam satu kelompok begitu ya Bu Ika. Untuk rencana selanjutnya Ibu Ika akan membagi kelompok dalam jumlah yang lebih banyak dengan satu kelompok itu lebih sedikit anak-anaknya Ibu. Baik Bu Ika, untuk rencana yang sudah Bu Ika sampaikan ini mau dilaksanakan kapan? Rencananya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September. Berarti mulai dari besok tanggal 23 September gitu ya. Baik Bu Ika, seluruh pertanyaan sudah saya ajukan pada Bu Ika berkait dengan kemarin pembelajaran yang Ibu Ika sudah laksanakan di kelas. Mudah-mudahan untuk rencana yang akan Ibu Ika laksanakan ini berjalan dengan sesuai rencana Ibu. Terima kasih seperti ini. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Kasio Anggun Pribadi selaku pengajar praktik kami untuk menyampaikan umpan balik terkait pelaksanaan supervisi akademik. Monggo Bapak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Tini dan Bu Ika ya. Juga terima kasih sudah berkenan untuk menjadi coaching ya istilahnya. Sebelum saya menyampaikan umpan balik, mungkin refleksi dulu dari Bu Tini ya. Gimana refleksinya setelah dengan tadi melakukan percakapan sebagai coach yang dirasakan seperti apa, sudah nyaman atau belum, mungkin ada kendala yang dihadapi Bu Tini. Begini Pak, untuk menjadi seorang coach itu memang tidak mudah ya Pak. Saya itu harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memancing yang saya coach ini agar mengembangkan sendiri ya, dari jawaban kemudian solusi yang harus beliau laksanakan gitu. Jadi memang untuk pertanyaan berbobot ini saya sendiri memang belum begitu mampu Bapak. Jadi terkait dengan pertanyaan berbobot ini. Tapi untuk yang lain-lain seperti alur dari Tirta dan lain-lain, untuk begini sendiri sudah merasa nyaman mengikuti. Insya Allah kalau untuk alur Tirta saya sendiri sedikit demi sedikit mulai memahami Bapak. Ya, baik, terima kasih. Jadi izinkan saya memberikan umpan balik terkait dengan praktek coaching ya yang sudah dilakukan oleh Bu Tini. Yang pertama kita lihat dari posisi antara coach dan coaching. Jadi Bu Tini tadi sudah sangat baik bisa memposisikan diri sebagai seorang yang setara ya, karena dalam proses coaching tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berpengalaman, tapi kedua belah pihak setara. Bu Ika sendiri merasa Bu Tini
mendominasi atau santai gitu, Lebih santai, lebih fleksibel. Oke, berarti artinya yang dirasakan oleh coach juga seperti yang saya amati ya, jadi kedua belah pihak setara, jadi ini juga bertanyanya tidak mengintimidasi tapi mencoba untuk menggali potensi dari mereka. Kemudian yang berikutnya terkait dengan proses penggalian potensi juga tadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh tim ini, sudah bagus, jawaban dari Bu Isa juga memuaskan ya. Hanya mungkin beberapa hal perlu diperkuat ya, dengan pemberian apresiasi. Ya, misal seperti tadi ketika Bu Ika memberikan jawaban terkait dengan tantangannya gitu. Bu Ika tadi menyampaikan saya ada kesulitan karena ada beberapa anak yang tidak aktif. Ya. Kemudian dari Bu ini juga memberikan nomor baik yang baik dengan menanyakan kenapa bisa terjadi. Kita menjawab kemungkinan karena kelompok yang terlalu banyak. Nah, terus sebenarnya kan biasanya nanti akan dilanjutkan Bu Ika, Bu Tini ya, bagaimana solusinya gitu. Tapi malah Bu Ika secara natural malah menjawab dulu, berarti luar biasa kan. Nah, saya kedepannya mungkin akan mengurangi jumlah kelompok. Nah, itu kan artinya sebenarnya coach itu sudah menemukan jawabannya sendiri. Nah, disitulah peran jenengan sebagai coach seharusnya memberikan apresiasi. Misalnya, oh itu bagus sekali Bu, ide yang sangat cemerlang. Saya juga sependapat. Nah, jadi disitulah saat jenengan memasukkan umpan balik jenengan ketika melakukan observasi pembelajaran kan jenengan membuat catatan tentang pembelajarannya mereka, yang positifnya sedikit ada yang kurang mungkin dicatat. Nah, saat itulah jenengan masuk ke situ. Persis seperti catatan saya Bu. Saya juga mencatat di sini pendapat saya kelompokannya terlalu gemuk sehingga anak-anak kan beberapa anak bergantung dengan temannya yang lain. Nah, di situ kan Bu Ika sudah menjawab nih apa yang jenengan ingin sampaikan, jadi tidak perlu jenengan sampaikan malahan. Itu malah bagus sekali. Jadi asal jawabannya itu dari coachingnya. Itu jenengan tugasnya adalah mengapresiasi dan menguatkan. Betul sekali Bu, saya sependapat. Solusi dari jenengan saya pikir itu bisa menjadi terobosan untuk mengantisipasi tantangan yang jenengan hadapi seperti itu. Nah, baru jenengan nanti masukkan sehingga ketika jenengan menyampaikan umpan balik dari jenengan tidak seolah-olah jenengan sedang melakukan justifikasi kan. Lu kita kurang ini kan rasanya gimana gitu kan, masa dia bilang kurang tapi dia kan dipancing dari bicaranya. Jenengan ada tantangan apa? Oh, tadi tantangannya muncul seperti ini pas. Terus mungkin misal ada indikator waktu, misalnya dengan dituliskan dalam catatan, misal wah manajemen waktu kurang, ya. Tapi kan nggak mungkin disampaikan kurang. Nah, dipancing dengan pertanyaan, gimana Bu Ika waktunya kemarin menurut Bu Ika cukup apa belum? Nah, nanti kan dia pasti merasa, oh iya kemarin kok saya rasa terburu-buru ya Bu ya. Jadi ada anak-anak yang masih aktif berdiskusi, masih seru, tapi harus saya cut karena waktunya kurang. Jadi kan beliau sadar, oh gitu. Jadi kira-kira besok harus gimana Bu? Ya, baru nanti Bu Ika biasanya kan masih masuk. Kayaknya mungkin harus di timer ya Pak, ya itu ya Bu gitu. Mungkin diskusi 20 menit saja ya. Nah, berarti baru kira masuknya itu Bu. Jadi itu bisa menjadi solusi ketika waktunya kurang, dengan harus memplotting diskusi 20 menit, presentasi 10 menit sehingga nanti pas dengan waktunya. Oke. Tapi overall luar biasa, ya, ini sudah menjadi coach yang baik ya, artinya sudah benar-benar. Bahkan tadi saya cukup kaget ya melihat praktek pengajar Bu Ika. Ini udah levelnya guru penggerak ya, sudah ada. Saya lihat tadi teknik stopnya juga luar biasa. Nah itu teksnya dari mana Ibu? Membuat sendiri Bu? Betul ya. Makanya sih luar biasa nih, posisikan duduk dengan tenang ya kan, itu luar biasa itu. Bahasa itu sebenarnya. Nah, iya makanya. Ini artinya sebenarnya jenengan kan belum tahu ilmunya, gitu, tapi jenengan sudah mempraktekkan dengan baik, itu kan luar biasa gitu. Jadi lihat waktu pembelajaran. Nah, iya. Saya penasaran itu apa udah kayak gitu gitu kan. Nah itu artinya kan itulah ketika jenengan membiasakan untuk mempersilahkan orang lain untuk masuk, barangkali itu bisa menjadi inspirasi. Nah itu terbukti kan, Bu Ika belum menjadi guru penggerak sudah tahu tentang diferensiasi, tentang coaching ya tadi apa, tentang KSE ya, tentang KSE yang luar biasa. Jadi kemarin sedikit bertanya apa sih
Terus langsung beliaunya langsung browsing gitu, oh ternyata saat itu singkat. Iya. Prosesnya apa, tehnya apa Dan kalau saya pribadi gitu di anak SD itu sangat efektif ya. Karena tadi ya kebayangkan anak-anak istirahat berlarian, mereka main bola, keringet pelek-pelek ya kan. Mereka kalau tiba-tiba jenengan masuk setelah istirahat, kayak hari ini kita belajar matematika, mungkin mereka nge-lag gitu ya. Artinya sistemnya OS-nya itu pusing puyeng ya, habis main-main tiba-tiba matematik. Jadi itu momen yang sangat efektif kalau di SD itu, yaitu biarkan mereka tenang dulu ya, terus kemudian diberikan kalimat-kalimat yang memotivasi. Ketika mereka sudah tenang, mereka pikirannya sudah kembali ke sini, sudah melupakan jajannya, melupakan, karena anak SD kan udah terdistract ya. Beda dengan anak SMP SMA yang sudah bisa fokus. Jadi anak SD pasti terdistract. Nah itulah saatnya gitu kan. Dan stop itu akan sangat efektif di SD. Dan mau gitu, pejamkan mata manut ya kan. Kalau SMA pejamkan mata malah pinggang-pinggang. Akhirnya ketawa itu terjadi. Kalau di SMA itu next stop tuh kadang-kadang malah jadi lucu ya, jadi bukannya dapet feel-nya gitu malah jadi lucu. Langsung kan suruh merem, suruh nafas, dihitung 1, 2, 3 hembuskan gitu malah guyu-guyu. Karena kemarin saya pernah coba praktek itu di SMA. Nah, kalian coba angkat tangannya di atas, kemudian tarik nafas panjang, baru terus habis itu saya tahan, baru tahan langsung ketawa semua. Oh, ada apa lucunya coba ya. Jadi bagi anak SMA mungkin itu aneh gitu ya. Kalau SD kan manut banget gitu. Ya. Jadi itu Bu, ini nih umpan balik dari saya, sekali lagi luar biasa terkait coaching, teknik-tekniknya, langkah-langkahnya sudah sangat baik dikuasai oleh ini. Semoga selanjutnya terus bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu. Baik, terima kasih atas umpan balik dari Bapak Agun selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Terima kasih Pak, mudah-mudahan yang Bapak tadi sampaikan bisa saya terapkan di kemudian hari. Baik, rangkaian pelaksanaan supervisi akademik semuanya telah selesai dilaksanakan, mulai dari observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pasti Agung pribadi dan kepada Ibu Ika Fitri ya. Yes. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.